Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta yang ada di room Zoom meeting ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati narasumber kita pada siang hari ini Bapak Dr. Roni Irawanto, SSI, MT, serta teman-teman webinar Wellness ke-49 yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar edukasi lingkungan resensi book chapter biologi dan lingkungan. Semoga kegiatan ini bisa menjadi ruang belajar bersama, menambah wawasan kita tentang biologi, lingkungan, serta pentingnya menjaga keberlanjutan alam. Sebelum pembahasan lebih jauh, perkenalkan nama saya Rahmawati yang akan memandu acara pada sesi kali ini. Saya tentunya tidak sendiri. Saya bersama rekan saya yaitu Siti Fatimatus Ziyarah. Peserta yang sudah meluangkan waktu untuk hadir, semoga diskusi hari ini berjalan lancar dan memberikan inspirasi baru bagi kita semua. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai webinar Wellness ke-49 pada hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya dengan hormat kami persilahkan kepada Bapak Dr. Roni Irawanto, SSI, MT, untuk menyampaikan materi resensi book chapter biologi dan lingkungan. Kepada Bapak Roni kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rahmawati dengan Kak Siti Fatimatus Zahroh dan Kak Nisa. Di sini ini adalah webinar series yang ke-49. Jadi saya mencoba ini menjadi suatu agenda rutin tiap bulan. Kita sharing tentang riset, edukasi, pendidik, lingkungan, dan hal-hal yang terkait dengan kegiatan ilmiah. Pada kesempatan ini, tema yang kita angkat adalah resensi book chapter. Jadi book chapter itu bagian dari buku. Di book chapter ini, ya sebelum di book chapter ini ada dua buku yang coba kita akan paparkan sedikit tentang biologi dan lingkungan. Spesifiknya buku biologi itu tentang buku struktur biologi tumbuhan tingkat tinggi dan lingkungan ini tentang prinsip-prinsip kesehatan lingkungan. Dua buku ini sudah terbit tahun lalu dan tahun lalu 2024 dan 2025. Jadi ini akan mengulas sedikit tentang apa sih book chapter itu, terus kemudian sebenarnya ini merupakan salah satu model atau bentuk lain publikasi. Jadi kalau teman-teman mungkin biasa publikasi dalam bentuk artikel ilmiah, ini juga salah satu bentuk publikasi dalam bentuk buku dan bagi akademisi atau dosen atau guru pendidik ini mungkin bisa menjadi rekod atau angka kredit atau nilai bagi mereka teman-teman yang lain. Buku ini sebenarnya di, disusun karena saya berada di ilmu dasar di biologi, maka salah satu bagian dari book chapter ini terkait sekali dengan biologi dan selama perjalanan eh, berkarir di LIPI saat ini di BRIN itu bisa
diakumulasi atau dikompilasi atau dirangkum, diringkas menjadi satu satu bagian dari buku. Dan yang saya angkat adalah di dua itu, biologi sebagai ilmu dasar dan juga lingkungan sebagai ilmu terapan, tetapi ini adalah juga apply science dan biologi adalah basic science. Di mana kalau dilihat dari track record perjalanan karir di LIPI selama 15 tahun dan di 5 tahun ini, saya masih berkutat di bidang biologi dan lingkungan. Jadi maka ini salah satu sumbangsih buat em, secara umum untuk pengetahuan. Next, seperti yang disampaikan, saya selama 20 tahun, jadi di 15 tahun itu di Kebun Raya Purwodadi, di LIPI, banyak berhubungan dengan kegiatan riset yang terkait basic science atau ilmu-ilmu dasar seperti biologi, pengamatan, gitu, ekosistem, ekologi, begitu. Dan di selama 15 tahun ini, hanya mungkin yang paling banyak adalah eh, tulisan ilmiah berupa publikasi atau artikel ilmiah atau KTI, karya tulis ilmiah. Jadi 15 tahun itu ada 5 tahun kami kami kumpulkan 5 tahun artikel-artikelnya, tetapi ini dalam bentuk kumpulan artikel, buku-buku yang ini, kumpulan ini adalah kumpulan artikel eh, yang telah dipublikasikan selama di Kebun Raya atau di LIPI. Nah, ini belum belum pernah ada buku. Jadi pada saat sekarang, next di BRIN itu mulai 2021 sampai 2002 saat ini 2026. Maka selama 5 tahun di BRIN ini saya mencoba untuk berbagi atau sharing ide atau hasil-hasil riset dalam dalam bentuk buku, dalam bentuk buku. Jadi ini 5 tahun masih fokus di kebun raya, tetapi keluarannya next lagi keluarannya itu berupa buku-buku yang bisa menjadi bahan referensi teman-teman pendidik, akademisi, guru, dosen, ataupun mahasiswa sebagai tambahan informasi atau tambahan pengetahuan dalam bidang-bidang basic science, ilmu-ilmu dasar seperti biologi, ataupun dalam apply science atau ilmu-ilmu terapan seperti lingkungan dan teknologinya. Jadi selama 5 tahun, eh, alhamdulillah ini ada 5 buku yang terakhir 2025, yang buku Metamorfose Akuatik ini, dan ini masih terkait tentang ekologi, ekosistem dan biologi secara general dengan kegiatan eh, aplikasinya berupa pemanfaatan tumbuhan dalam solusi permasalahan lingkungan seperti remediasi, fitoforensik dalam dan ini juga menjadi eh, meskipun ini tidak bernilai sesuatu mungkin dalam standar sebagai di institusi, tetapi ini bisa menjadi sarana diseminasi atau sarana sharing ilmu pengetahuan. Next. Nah, tadi judul yang kita angkat ada resensi. Jadi kalau kita ngomong resensi adalah tulisan yang berisi ringkasan. Jadi seperti halnya sinopsis. Tetapi di sini ada sedikit gambaran tentang kualitas karya atau eh, sedikit ada kurang lebihnya seperti apa. Kalau sinopsis itu hanya cuma singkat ringkasan suatu isi buku. Jadi suatu karya atau buku yang disusun memberikan gambaran umum, deskripsi umum tentang isi bukunya, tanpa ada penilaian atau pendapat secara pribadi penyusunnya. Maka maka perbedaannya di resensi dan sinopsis hanya di di kualitasnya. Nah, 2 buku yang saya sampaikan itu adalah buku biologi dan buku lingkungan, itu sebenarnya book chapter. Jadi book chapter ini dari satu penerbit yang sama, namanya Future Science. Nah, penerbit Future Science ini menyusun bab-bab, kalau yang struktur biologi tumbuhan tingkat tinggi ini ada sekitar
12 bab, sedangkan yang prinsip-prinsip kesehatan lingkungan ada sekitar 20 bab. Nah, kita sebagai akademisi atau peneliti, dosen ataupun mahasiswa bisa bisa join kolaborasi untuk ikut dari book chapter atau bagian dari buku. Dan ini sebenarnya seperti halnya kita menulis karya tulis ilmiah, tetapi ini lebih simpel karena kan kalau di karya tulis ilmiah harus dipresentasikan. Tetapi kalau di book chapter ini hanya kita nulis dengan ide kita dan dan sesuai dengan tema yang penerbit inginkan seperti ini. Jadi ada dua yang kesehatan lingkungan ini tahun 2024 sudah terbit dan yang biologi ini ya biologi tumbuhan ini tahun 2025 sudah terbit. Dan dua buku ini memang di luar buku yang tadi yang saya sampaikan, tapi ini adalah bagian dari salah satu upaya untuk eh, men- mensosialisasikan hasil-hasil riset dalam bentuk eh, tulisan ilmiah. Next. Nah, kita coba jelaskan satu-satu atau sedikit memberi gambaran tentang satu buku pertama. Kita pertama yang 2025 ini terbitan 2025 tentang biologi tumbuhan tingkat tinggi ini. Buku ini banyak mengupas tentang struktur tumbuhan, anatomi, fisiologi dan tumbuhannya dalam dalam ekosistem, dalam lingkungan. Jadi di sini ada penulisnya, penulisnya yang sebelah kanan sendiri dan ini eh, sudah diterbitkan dan penerbit ini juga masuk dalam IKP, jadi ada nomor ISBN-nya. Biasanya dengan adanya ISBN ini atau nomor buku ini bisa digunakan teman-teman akademisi, dosen ataupun pengajar, guru untuk kenaikan angka kredit atau kenaikan pangkat. Hmm. Di di buku ini banyak diisi teman-teman dosen, tetapi kan ada bab yang spesifik next. Dan bab yang saya isi adalah bab tentang ekologi. Jadi kalau ini sinopsis, sinopsis ini menyebutkan bahwa buku ini adalah buku biologi fungsional tumbuhan tingkat tinggi ini buku reference. Buku reference ini adalah buku yang dipakai untuk teman-teman dalam perkuliahan atau dalam pengajaran bisa digunakan oleh mahasiswa, guru, pengajar, atau siapapun yang tertarik dalam bidang biologi. Dan ini memberikan informasi mengenai eh, biologi baik cara teoritis juga cara perannya si tumbuhan ini dalam dalam ekosistem dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi buku ini bisa menjadi sumber edukasi atau pembelajaran. Ada mata kuliah yang terkait seperti struktur perkembangan tumbuhan atau beberapa sebagai bahan bacaan pengayaan untuk memperdalam pengetahuan teman-teman atau teman-teman akademisi mahasiswa terkait biologi tumbuhan. Next. Nah, ini bagian saya yang tentang fungsi tumbuhan. Jadi di sini ada sekitar kalau kita lihat halamannya hampir sekitar 10 halaman lebih. Jadi hampir sama dengan kalau kita nulis artikel ilmiah, tetapi di sini lebih banyak teori dan sedikit aplikasi atau contoh-contoh real di lapangan. Jadi kalau seperti ini adalah pemanfaatan tumbuhan, ini dibagi pemanfaatan tumbuhan secara langsung seperti halnya obat, seperti halnya ekonomi, pangan. Terus kemudian ada pemanfaatan tidak langsung yang berfungsi lingkungan di situ juga diuraikan sedikit tanaman-tanaman yang bisa untuk pemulihan lingkungan seperti remediasi dan beberapa jenis yang dipakai saat ini tren untuk pemulihan kualitas udara seperti salsifera di dalam buku ini. Nah, jadi ini model bukunya persis kayak kita bikin artikel, tetapi ini lebih ke bahan bahan reference. Next. Yang yang ini terakhir bagi penulis atau yang penyusun
book chapter pasti akan dapat sertifikat penulis. Jadi mungkin bagi teman-teman yang sudah sering nulis mungkin oh, biasa sertifikat. Tetapi kalau bagi teman-teman yang baru ini kan sebagai eh, rekam jejak atau kegiatan ilmiah yang bisa menjadi mungkin menjadi award atau menjadi stepstone atau langkah berikutnya untuk posisi itu. Dan yang kedua, kita punya hak kekayaan intelektual atau HKI. Dan ini HKI ini lebih lebih lama daripada artikel. Kalau kita punya artikel mungkin biasanya 5 sampai 10 tahun pasti akan tidak digunakan karena akan ada artikel lagi yang lebih baru. Sedangkan kalau HKI ini kan bisa berfungsi melindungi penulis dan juga ini bisa direference lebih lama karena jadi sebenarnya ada nilai plusnya untuk buku menulis buku atau book chapter dan lebih mudah book chapter karena cuma bagian dari bab bukan satu buku. Kalau satu buku agak berat karena butuh pemikiran yang semua komprehensif lah. Kalau di sini kan kita hanya mengisi bagian yang kita ambil. Kalau yang tadi seperti pemanfaatan tumbuhan. Next. Yang kedua yang sinopsis tentang resensi buku lingkungan. Ini lebih ke sebenarnya saya lebih menekankan ke lingkungan, tetapi ya, judulnya lebih ke kesehatan lingkungan karena prinsip-prinsip kesehatan lingkungan. Di sini agak banyak dan ini eh, lebih lama tahun 2024 terbitnya. Agak banyak dan ini agak lama sebenarnya proses dalam penyusunannya agak banyak, tetapi kalau di lingkungan referensinya lebih lebih mudah sehingga ini cepet, lebih terbit duluan. Padahal pada saat pengerjaannya dua buku ini berjalan bersamaan, tetapi pada saat finalisasi sampai layout dan sampai terbit itu beda tahun. Next. Nah, di kesehatan lingkungan ini nggak terlalu banyak membahas tentang teoritis, tetapi lebih ke konsep dasar, kemudian sama praktis. Praktis yang terkait dengan lingkungan dan kesehatan bagi manusia. Jadi pendekatan-pendekatan yang sistematis terkait contoh-contoh nyata yang ada di lingkungan, seperti cemaran dan lain-lain ada di buku ini. Dan pembaca bisa bisa atau eh, teman-teman mahasiswa bisa mengaplikasikan informasi atau eh, pengetahuan yang ditulis dalam buku ini dalam upaya untuk menjaga atau melestarikan, menjaga lingkungan dan meningkatkan kesehatan lingkungan di sekitar. Next. Jadi sinopsisnya itu lebih lebih ringan sebenarnya. Ya, buku ini lebih terbit dahulu daripada buku yang tadi. Padahal proses pengerjaannya bareng. Dan saya ngambil di book chapter ini yang di lingkungan ini adalah tentang ekologi. Jadi ekologi adalah ilmu yang mendasari tentang hubungan antara makhluk hidup, tumbuhan, hewan, mikroorganisme dengan lingkungannya. Dan di sini lebih ke interaksi dan juga sama. Kurang lebih 10 up sampai 15 halaman. Jadi sebenarnya ini seperti artikel ilmiah. Memang ini kan referensi buat referensi ilmiah. Jadi buku ini lebih menjelaskan tentang prinsip lingkungan dan kesehatan manusia dalam satu ekosistem alam atau ekosistem sistem di ekologi, prinsip-prinsipnya. Next. Mungkin terakhir karena dua itu, jadi ini juga sama. Setidaknya teman-teman kalau ikutan book chapter atau ikutan buku ini kan dapat satu sertifikat penulis, setidaknya ada rekognisi, dikenal sebagai penulis. Yang kedua dapat hak cipta atau HKI, dicatat sebagai HKI di situ. Jadi dua ini kadang mungkin bagi peneliti harus reputasi tinggi, tetapi bagi teman-teman akademisi atau pengajar, guru dan dosen ini mungkin digunakan karena banyak penulis buku teman-teman guru dan dosen. Next, itu yang singkat tentang book chapter, jadi nggak banyak ya. Jadi saya nyoba bikin poin-poin bahwa menulis atau ngikut book chapter ini satu upaya untuk menyebarluaskan sharing ilmu pengetahuan
dan meningkatkan reputasi, di mana kita bisa memperluas pembaca. Jadi nggak jangkauannya bukan kita-kita yang kenal kita saja, tapi kayak kalayak umum orang luar yang mungkin baca buku itu karena kan pasti itu di open dan itu bisa diakses. Yang kemudian membangun reputasi ini karena kan kita dianggap nanti bisa menjadi bagian dari orang-orang ahli di bidangnya, terutama yang kalau kalau buku ini diterbitkan untuk penerbit-penerbit yang bereputasi atau ternama, ini kan jadi reputasi teman-teman penulis akan setidaknya dikenali. Dan ini menjadi upaya kerangka karya konseptual. Jadi gimana ide-ide kita, data-data kita, atau hasil-hasil riset kita itu bisa disusun secara narasi dan ini bisa disampaikan dalam isi book chapter atau bagian dari buku. Jadi tidak tidak terlalu kaku seperti artikel ilmiah. Yang kedua, mengembangkan karir kalau di akademisi, di dosen atau di guru pendidik itu pasti ada angka kredit atau untuk kenaikan pangkat. Nah, terus kemudian bisa menjadi kalau buat teman-teman mahasiswa mungkin bisa menjadi portofolio atau track record, rekam jejak. Jadi teman-teman punya kredibilitas, punya eh, keahlian di bidang tertentu, misalnya di bidang biologi. Dan ini adalah salah satu alternatif artikel atau publikasi yang lebih cepat dan fleksibel karena isinya kan lebih banyak ide atau teori dan narasi tentang praktis aplikasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa bikin kolaborasi atau networking atau jejaring. Jadi karena di satu buku itu terdiri dari banyak penyusun, penulis, dan pasti ada ahli-ahli di bidang-bidang masing-masing. Ini kesempatan kita bisa untuk eh, chat atau satu grup dengan bisa bisa ngobrol tentang kolaborasi riset, bisa diskusi ilmiah, bisa mentorship, ada bisa dibimbing teman-teman yang mungkin lebih ahli dan kita bisa belajar. Jadi ke ruang itu. Selain kita bisa dikenal kalau buku tersebut terindeks global atau internasional, penerbitnya bereputasi global, ini bisa dikenal secara internasional. Yang ter- Kemudian yang fleksibilitas penulisan ini, karena seperti tadi, ini adalah alternatif yang lebih cepat dan fleksibel, maka kebebasan menulis formatnya ini agak luas daripada kalau aturan jurnal atau artikel, jadi lebih kaku. Dan deadline menulis buku ini, book chapter ini karena kadang cenderung lebih fleksibel. Kalau di jurnal pasti ada batasannya. Apalagi kalau kita seminarkan atau international conference, di conference kan pasti ada deadline-nya. Ini lebih lambat, makanya kenapa dua buku yang startingnya sama, hasilnya terbitnya beda. Terus yang terakhir, manfaat tambahannya bisa menghasilkan seperti tadi hak kekayaan intelektual atau hak paten karena didaftarkan ke hak cipta. Yang berikutnya adalah reward atau penghargaan atau piagam penghargaan dari mungkin institusi yang teman-teman atau eh, bisa memberikan insentif atau apapun berupa penghargaan. Terus dari semua ini yang selain tadi yang utama adalah sharing, yang terakhir ini yang menjadi dasar kalau misalnya kita pengen nulis buku itu sebagai amalan jariah. Jadi ketika kita menulis itu atau menerbitkan buku itu kita akan mendapatkan amal atau pahala dan pahala ini apabila buku ini dibaca dimanfaatkan oleh orang berikutnya menjadi terus mengalir menjadi amalan jariah dan meskipun penulis atau yang penulis buku ini sudah meninggal, jadi sudah almarhum. Jadi ini menjadi kalau jadi dasar dari ini mungkin teman-teman akan banyak yang tertarik untuk ikutan atau tertarik bikin lah seperti halnya kita bersedekah. Next, itu terakhir mungkin dari saya. Jadi sekian dan terima kasih. Saya ngutip pesan Nabi atau Nabi pernah bersabda, ikatlah ilmu dengan tulisan. Salah satu upaya mengikat ilmu pengetahuan kita adalah dengan menulis dalam bentuk artikel ilmiah atau dalam bentuk buku. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Bapak Roni disampaikan atas pemaparannya. Langsung saja kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu tanya jawab bagi peserta yang ingin bertanya terkait dengan penulisan buku ataupun terkait dengan isi buku bisa disampaikan. Terima kasih kepada Bapak Roni. Di sini saya akan bertanya tentang untuk mahasiswa pemula, langkah awal apa yang sebaiknya dilakukan agar dapat memulai berkontribusi secara aktif dan terarah dalam penulisan ini. Dan khususnya agar tulisan yang dihasilkan tetap memenuhi standar akademik. Ini itu saja yang Terima kasih ditanyakan. Nisa. Terima kasih Nisa atas pertanyaannya. Jadi untuk menulis buku ini sebenarnya seperti halnya teman-teman kuliah atau teman-teman mengerjakan laporan praktikum. Jadi ini sebenarnya kan eh, bersumber dari data-data kita sendiri, kayak praktikum itu ditambah dari data-data orang lain atau dari referensi. Kemudian bagaimana supaya ini ilmiah? Biasanya di kita itu kan ada cek cek kayak di sini di buku ini aja cek Turnitin, jadi harus memenuhi sekian persen. Tetapi dengan kebiasaan kita ikut kegiatan ilmiah, jadi nggak bisa disalahkan juga ya, nggak bisa kita nggak mungkin bisa akan nulis seperti ini kalau kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan kecil yang terkait ini. Jadi misalnya kita pernah ikut kegiatan kolaborasi riset, kita pernah ikut bantu dosen, kita pernah ikut eh, seminar nasional, seminar ilmiah gitu, konven. Dari hal-hal kecil ini kan kita sudah akan terbiasa. Jadi sebenarnya kegiatan kita ini kayak kita belajar bahasa Inggris. Inggris kalau bisa karena biasa. Jadi teman-teman pasti akan bisa. Kalau ini akan biasa menulis, sudah diasah ke sana. Dan bagaimana lebih mempercepat prosesnya bisa jadi teman-teman ikut dosen atau teman-teman eh, join riset dengan peneliti misalnya, atau bisa teman-teman melakukan edukasi dengan teman-teman komunitas kayak pengajar komunitas. Itu kan sesuatu yang sebenarnya mengasah ilmiah kita secara nggak langsung. Dari itu insya Allah sih nggak akan lama karena kalau saya lihat teman-teman sekarang lebih lebih mudah aksesnya, mudah akses daripada zaman saya. Jadi kalau saya komparasi ya kalau zaman saya kuliah S1 itu paling saya lulus S1 itu hanya punya satu jurnal, satu artikel ilmiah. Tapi teman-teman insya Allah sih bisa lebih dari 5 jurnal atau artikel ilmiah yang dimiliki sebelum lulus S1. Gambaran seperti itu. Gitu, Nis. Baik, Bapak. Terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada penanya dan juga kepada Bapak Roni yang telah menjawab dari pertanyaan peserta. Alhamdulillah acara pada siang hari ini telah berjalan lancar hingga dari awal hingga selesai. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kedepannya kita dapat berjumpa kembali dalam acara Wellris selanjutnya bersama dengan Bapak Roni. Terima kasih kepada peserta dan juga Bapak Roni disampaikan.
saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.